Jatuh cinta pada wanita yang salah 23. Ayahnya tidak bercerita jika mantan istri merubah penampilan terbukanya menjadi lebih tertutup, ia suka itu. Semua para orang tua dibuatnya tersenyum melihat tingkah Bima tapi tidak dengan bapaknya Fanya sendiri. Pandangan beliau melirik ke pria yang selama ini menemani kala terpuruk saat putrinya belum kembali, di sana di mata itu tersirat jelas api cemburu yang berkobar membakar hati. Apalagi pernah memergoki Aris bergumam sendiri mengenai putrinya di dapur pada waktu itu saat Fanya baru pulang. Beliau yang sudah terbangun pura-pura memejamkan mata tidak ingin membuyarkan kesenangan kakak dari anaknya. Aris tidak bisa diam selalu bergerak-gerak mengontrol emosi yang meluap tidak nyaman dengan situasi seperti ini. Semua orang sibuk membahas mengenai niat baik Bima ingin membina kembali rumah tangga bersama Fanya. Dan, mereka para sesepuh semuanya menyetujui niat baik tersebut, berharap keduanya tidak terpisahkan lagi. Aris yang muak dan terbakar langsung bangkit berjalan masuk rumah saat hendak kembali ke belakang mendengar suara iparnya dari dalam kamar. Didorong pintu yang tak terkunci langsung berbaring di samping keponakannya, tidur memunggungi. Sah, sudah sah. Itu nada Mas Aris, malu. Nanti saja. Baru dilepas rantai tangan yang melilit punggung dan ikut mengajak bayinya bicara. Kenapa MAS murung gitu? Tanya Faiz penasaran. Iparnya datang dengan muka cemberut. Panas. Fanya dijodohin lagi sama si Bima. Ya bagus dong, biar mereka bisa bersama lagi. Bagus di kalian, gak di aku. Hah, sama saja. Hah, gimana-gimana? Tanya ipar tidak paham maksud dari perkataannya. Ditinggalkan adik sama ipar tanpa menjelaskan terlebih dulu maksud dari ucapannya. Akan tetapi sebelum itu tangan yang tidak bisa diam melempar selimut yang ia pegang ke arah Salsa. Adiknya tidak terima lantas membalas lemparan itu tapi dengan cekatan Faiz menangkap agar tidak mengenai kakak ipar. Tidak sopan, Salsa. Aris kembali ke belakang rumah membetulkan kandang yang tadi belum kelar biar pikiran dan hati kembali jernih. Kenapa pergi? Tanya Pak Darmawan setelah menyusul ke belakang menemani pria yang patah hati membuat kandang. Pak, katanya Fanya dititipkan ke Aris kok malah suruh balikan sama Bima. Kamu itu sama saja kayak bapak. Dulu bapak, tetangga sendiri bapak ambil. Sekarang, kamu lebih parah. Adik sendiri. Aris menunduk galau, bagaimana jika? Hais, baru juga jatuh cinta sudah patah hati. Adik sendiri lagi, parah, diacak-acak rambutnya yang terasa pusing tidak bisa membayangkan betapa tersiksanya merasakan sakit hati apalagi sumber lara ada di depan mata. Teriaknya seraya mengangkat kedua tangan. Pak Darmawan tertawa terpinggal melihat lelaki di depannya yang sedang jatuh cinta pada wanita yang salah. Sudah, jangan dipikir. Semua keputusan masih ada di tangan Fanya. Bapak sih manut anaknya saja, yang terpenting jangan lagi sakiti putri bapak. Jaga, didik dia dengan baik. Terus aku gimana Pak biar Fanya mau sama Aris? Ini jatuh cintaku yang pertama loh Pak, salah sasaran lagi. Sekali lagi seluruh Aris bisa membuat beliau tertawa. Tidak tanggung-tanggung pria tersebut minta pendapat langsung ke bapak wanitanya. Mereka berdua sibuk merembukan masalah asmara di belakang rumah seraya melanjutkan kembali membuat kandang kelinci. Ya, cepat-cepat kamu nyatakan cinta sama si Fanya dan langsung lamar sebelum dirayu mantan suaminya itu, saran beliau langsung ke pokok permasalahan. Aris menyetujui usul calon bapak mertua untuk segera mengambil hati adiknya sendiri, mengajaknya ke jenjang pernikahan. Dan tak lupa minta doa agar cintanya jangan sampai tidak ditolak, terasa nelangsa jika sampai cinta pertama ditolak di usia yang tak lagi muda. Dan, sejak saat itu pula Aris semakin gencar mendekati Fanya menunggu waktu yang tepat untuk menyatakan cinta. Pak, kok bapak di sini? Mereka semua sudah pulang, tanya Aris bingung, jikalau pria sepuh di depannya di sini terus yang menemani tamu siapa? Sudah semua, tinggal Bima itu di depan sama Fanya, jawab enteng Pak Darmawan tanpa memikirkan perasaan Aris. Bima? Berduaan saja? Kok bapak gak bilang sih? Pak Darmawan mengangkat bahu tidak ambil pusing, biar mereka sendiri yang menyelesaikan cinta segitiganya. Fan ini aku bawa oleh-oleh tapi. Tapi kenapa? Diambil kantung belanja yang diberikan kepadanya dan dibuka isinya dia tersenyum setelah melihat apa isi di dalam tas tersebut. Maaf, aku gak tahu kalau kamu sekarang. Tapi tolong diterima ya. Nanti pakainya, kamu pakai kalau kita sudah halal lagi. Buat malam, pinta Bima liris senyum-senyum sepertinya ia jatuh cinta lagi. Kalau buat malam nanti aku belikan lagi deh, ralatnya menahan malu di pipi. Tapi Bim, aku sudah tidak seperti dulu. Aku. Diraih tangan Fanya yang ada di pangkuan dan digenggam erat sebelum menyatakan niat tulusnya. SSST. Kamu jauh lebih baik dari dulu, aku menyukainya tapi sebelum tahu ini semua sudah lama aku ingin memperbaiki hubungan kita sebelum aku merantau. Kamu ingat kan? Aku minta kamu untuk menunggu 1 tahun nanti aku akan jemput dan mulai semuanya dari awal. Di sana, aku mulai menyiapkan hati dan tempat yang layak untuk tempat tinggal kita harus mengontrak terlebih dulu. Maaf.
Fanya menangis tidak menyangka jika suaminya dulu sudah memikirkan untuk masa depan pernikahannya, ia sangat menyesal mengkhianati. Tidak, Fanya. Justru aku yang minta maaf. Jika dulu aku tidak egois ini semua tidak akan terjadi. Tolong maafin aku. Bima bertekuk lutut di depan Fanya membuat Fanya terkejut mantan suami berbuat demikian. Maafkan aku Fanya atas semua sikapku dulu, Fanya tersenyum mengangguk. Senyum merekah tergambar jelas di bibir tampan Bima, kamu mau kan kita mulai lagi dari awal, kita rawat anak kita ini bersama-sama. Maukan Fanya menua bersamaku, tanya Bima lagi berharap. Ehem. Tangan keduanya melepas Bima langsung kembali ke tempat duduknya semula. Fen, aku pulang. Lebih baik jaga jarak, kalian. Sudah bukan suami istri lagi, pinta Aris Ketus tidak suka. Dipukul-pukul setir untuk melampiaskan panas amarah melihat kedekatan keduanya sebelum menginjak gas. Sesampainya di rumah, Aris langsung mengurung diri di kamar. Semua mata menatap heran anak lelakinya yang tidak biasa. Masmu kenapa? Tanya Bu Fani yang menggendong cucu pertamanya, Salsa yang ditanya hanya mengangkat bahu. Lagi jatuh cinta paling. Kayak Salsa dulu datang langsung, dobrak, dobrak. Pak Hamdi tertawa terpingkal menetawai cara kedua anaknya saat dilanda cinta. Mana ada? Yang ada dulu Salsa jengkel lihat Faiz potong rambut. Tapi, sekarang suka kan, goda Faiz di depan kedua mertua. Ibu satu anak itu tersenyum lebar mengangguk ke atas ke arah wajah suami memperlihatkan deretan gigi putih yang dimiliki. Kamu itu gak ada malu-malunya, Sa. Dulu saja Faiz suruh pakai masker terus. Sekarang? Iya Buk, sampai-sampai setelah resepsi langsung digigit lengan Faiz, adunya teringat kebengasan putri dari bapak ibu mertua saat dulu. Astagfirullahaladzim, Salsa, keluh Bu Fani tobat. Si anak kembali cengengesan. Lah iya Sa, dulu kenapa kamu marah setelah aku potong rambut? Ganteng sekali, aku sampai bingung. Ternyata temanku ganteng sekali apalagi statusnya sudah jadi suamiku. Salsa menutup wajah dengan dada sahabatnya setelah menarik kaos Faiz agar mendekat. Seperti biasa digosok-gosok wajahnya di dada bidang itu sampai membuat Faiz kegelian. Sa, pekik Faiz menahan geli. Bukannya menghilang justru semakin memerah wajahnya menahan malu lalu dimasukkan kepala ke dalam kaos. Salsa, Manu, pekik Faiz kaget melihat kelakuan sahabatnya sebarbar itu, di depan mertua pula. Jan, kelakuannya anaknya ayah. Sa. Istrinya ikutan emosi mendapati kelakuan anaknya sedangkan si suami malah tertawa. Salsa sudah duduk normal meski lebih dulu menyampirkan tangan suami ke bahu dan terus memegangi agar tidak dilepas. Kalau memang aku ganteng, terus kenapa kamu marah-marah? Harusnya bersyukur dong, tanya Faiz menunduk belum puas. Justru itu, karena kamu ganteng. Ya minderlah akunya, gantengnya pakai banget lagi, didorong tubuh sahabatnya menjauh jengkel. Kalau tahu kamu ganteng bingit, dari dulu aku gak berteman sama kamu. Jadi, kamu suka Faiz yang dulu? Suka tidur, gondrong, miskin, pelayan kafe, disebutkan semua hinaan temannya dulu, Faiz tidak terima enak saja tidak mau berteman cuma karena wajah. Iya, tapi sekarang jangan, ngakunya tersenyum seraya mulai lagi mentangkan tangan. Faiz langsung kabur pindah tempat duduk di samping bapak mertua yang sejak tadi tertawa lepas mendengar perdebatan keduanya sambil memakan kacang rebus. Beruntung Is, ayah nikahkan Salsa sama kamu sahabatnya. Tidak malu-malu banget ayah punya anak seperti dia, tawa melengking terdengar kembali dari raga beliau dengan tangan merangkul pundak menantu dari samping lantas menepuk lengan atas Faiz.